Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyna Aulia dengan NIM 0023 162 dari SGD 17. Soal yang pertama yaitu pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Yang pertama, jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang kedua, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Yang pertama, mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi yang pertama ada di sini, pikiran atau fantasi tentang seks akan diproses di MPOA. MPOA itu medial preoptic area, dan di PVN. PVN itu paraventricularis nucleus yang ada di hipotalamus dan hipokampus. Nah, hipotalamus dan hipokampus itu merupakan pusat fungsi seksual dan ereksi. Lalu yang kedua, fantasi tentang seks itu dia akan meningkatkan dopamin dan norepinephrine. Terus dia tuh setelah dopaminnya meningkat, itu buat kontrol kardiovaskularnya juga meningkat sehingga terjadi peningkatan laju detak jantung dan pernafasan serta tekanan darah. Selain karena fantasi, stimulus juga bisa lewat sentuhan di mekanoreseptor yang ada di glans penis. Stimulasi tadi akan mengaktifkan saraf parasimpatik dan menghambat saraf simpatik yang ada di arteriol penis. Selanjutnya, stimulus sentuhan akan diterima oleh nervus dorsalis penis sebagai reseptor aferen, terus dibawa ke segmen sakral 2-4. Lalu saraf parasimpatik akan dirangsang oleh nitric oxide atau NO. Nah, selanjutnya nervus erigentes sebagai eferen akan memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis. Lalu diikuti dengan dilatasi arteri helicinae sehingga darah untuk mengisi cavernae, lalu tunika albuginia teregang sehingga venanya tertekan. Nah, dengan cara tersebut, aliran keluar dari jar erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat. Panjang serta diameter penis juga bertambah besar ya maksudnya, sehingga penis dalam posisi ereksi. Lalu stimulus mekanoreseptor di glans penis juga mengaktifkan saraf parasimpatik ke kelenjar bulboretalis sehingga akan menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, kan sesuai fungsinya kelenjar bulboretalis itu dia menghasilkan mukus sebagai pelumas. Nah, mukus tersebut dia akan membentuk semen yang dikeluarkan bersamaan saat ejakulasi. Nah, ejakulasi itu dia terdiri dari dua proses. Yang pertama emisi transmisi semen ke uretra, dan ejakulasi. Ejakulasi itu keluarnya semen melalui OUE. Nah, reseptor aferen oleh nervus pudendus, dia itu akan membawa rangsang ke segmen lumbal 1. Nah, pada proses emisi, dinding vas deferens itu dia berkontraksi dan otot-otot vesikalis dan kelenjar bulboretalis itu juga berkontraksi sehingga sphincter vesika urinarianya juga berkontraksi. Nah, ejakulasi itu dia tuh menyebabkan arteri helicinae eh, sehingga arteri helicinae itu berkontraksi sehingga bisa mengalirkan darah dari venula serta ditambah kontraksi musculus bulbus spongius dan musculus ischiocavernosus sehingga bisa mengeluarkan semen dari uretra. Yang terakhir yaitu setelah ejakulasi dan ekspulsi terjadi setelah emisi dan ekspulsi terjadi udah selesai, terjadi kontrol kardiovaskular akan menurun sehingga dia tuh udah balik normal lagi sehingga detak jantungnya itu juga menurun, laju pernafasannya juga menurun dan tekanan darah kembali normal.
Nah, ini pengertian dari ereksi. Nah, ereksi penis, dia itu perannya dari saraf parasimpatis dari rangsang psikis atau fisik. Nah, ereksi sendiri dia itu disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Nah, serat parasimpatis dia itu melepaskan oksida nitrat atau nitrat oxide tadi NO dan atau vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Lalu dia itu menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau yang disingkat dengan GMF. Lalu dia itu dapat melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa itu dan corpus spongiosum itu dalam batang penis. Lalu setelah terjadi selesai dengan melemahnya otot-otot polos di pembuluh darah, aliran darah ke penis itu dia bertambah. Nah, dia itu menyebabkan lepasnya oksida nitrat tadi ke sel-sel endotelium pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi. Nah, setelah itu terjadilah tekanan tinggi di dalam sinusoid cavernosa. Nah, setelah terjadi eh, tekanan tinggi, dia terjadi pengembungan jaringan erektil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penisnya keras dan memanjang. Selanjutnya ada ejakulasi. Nah, emisi dan ejakulasi itu dia juga sama dari fungsi saraf simpatis. Reseptor aferennya oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbali 1-3 efektor. Nah, emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula. Lalu dia tuh keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat, lalu diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis. Nah, dia itu akan menyemprotkan cairan prostat ke cairan seminalis ke dalam uretra juga. Lalu dia itu mendorong sperma bercampur dengan semua cairan yang ada di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi dari kelenjar bulboretalis lagi. Karena kelenjar bulboretalis itu fungsinya untuk menghasilkan mukus sebagai pelumas. Selanjutnya terdapat kelenjar-kelenjarnya, yaitu yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu dia tuh dua buah organ berlobus. Nah, panjangnya vesicula seminalis itu ada 5 cm. Letaknya pada permukaan posterior vesika urinaria. Nah, ductus deferens berjalan dari sisi medialnya. Untuk fungsinya, vesicula seminalis itu dia tuh menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa, prostaglandin untuk makanan spermatozoa. Jadi untuk nutrisi dari spermatozoa itu. Lalu ada arteri vesicula seminalis itu vesicalis inferior dan rectalis media. Nah, muaranya dia tuh nanti dia bermuara di vena iliaca interna. Limfonya nanti dia menuju ke nodi iliaci interni. Ini ada gambar kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat dia itu terbagi menjadi 5 lobus. Di anteriornya dia itu non kelenjar, medius, intraureter dan ductus ejaculatorius. Itu banyak kelenjar. Nah, posteriornya belakang uretra di bawah ductus ejaculatorius dia mengandung kelenjar. Lateral dextra et sinistra, lateral uretra. Nah, fungsinya dari kelenjar prostat ini dia itu menghasilkan cairan tipis susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Jadi kandungan asam sitrat dan fosfat asam itu nanti dia ditambahkan di cairan saat pengeluaran ejakulasi. Lalu sekret prostata bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di vagina. Alkalis itu basah. Selanjutnya ada gambar glandula bulboretalis. Glandula bulboretalisnya ada di sebelah sini. Nah, glandula bulboretalis itu dia itu terletak dalam diafragma urogenital. Nah, duktusnya itu dia menembus membrana perinealis. Membrana perinealis itu lapisan fascia inferior diafragma urogenital. Nah, muaranya glandula bulboretalis itu di uretra pars spongiosum. Untuk fungsinya itu sudah diulang berkali-kali ya. Jadi fungsinya itu untuk menghasilkan sekret atau cairan mukus yang terjadi saat rangsangan seksual. Nah, glandula bulboretalis itu juga homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Selanjutnya,
Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka mengingat anak dari hasil pernikahan. Mereka yang sedang mengusahakannya. Yang pertama, jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Nah, ini yang pertama. Pertama tuh zigot tuh dia masih berada di ampula selama 3 sampai 4 hari setelah fertilisasi. Kemudian dia itu membelah menjadi morula dan turun ke uterus. Kemudian setelah membelah, setelah kemudian setelah lanjut membelah menjadi blastokis dan kemudian tertanam di endometrium. Setelah menjadi blastokis, dia itu tertanam di endometrium atau namanya nidasi. Nah, selanjutnya blastosit itu akan dia menempel pada lapisan endometrium. Nah, sel tropoplasnya tadi dia itu menggali lebih ke dalam endometrium. Lalu implantasi sudah selesai. Eh, ini adalah alur perjalanan urin. Untuk alur perjalanan urin yaitu dari yang pertama itu dari raihan ginjal, lalu dia ke ureter, lalu ke vesika urinaria, lalu ke uretra, nanti dia dikeluarkan di OUE. Yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal itu dia di margomedial. Dia itu cekung dan membentuk celah. Nah, celahnya itu dia disebut dengan hilus renalis. Nah, dia itu nanti pembungkusnya tuh kapsula fibrosa dan perirenal fat, fascia renalis, dan pararenal fat. Nah, fungsi ren itu dia itu mengekskresi sistem metabolisme atau sistem metabolisme urin dan zat asing. Dan dia itu juga mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Nah, fungsi endokrinnya dia itu untuk eritropoietin, poietin, terus untuk enzim renin dan kalsistrol. Ini untuk gambar ureter, ini untuk ginjal. Nah, ureter itu dia tuh saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior vesika urinaria. Nah, panjangnya itu dia sekitar 25 cm dan diameter dari ureter tuh dia itu kurang dari 1,25 cm. Nah, di ureter tuh ada 3 penyempitan. Yang pertama itu ada ureter pelvic junction. Dia itu eh, lalu ada menyilang dengan bifurcatio arteri iliaca communis. Lalu tempat masuk di dinding vesika urinaria. Nah, pengeluaran urin sepanjang ureter oleh kontraksi peristaltis dan tekanan filtrasi glomerulus. Nah, ureter tuh dia itu memasuki apertura pelvic superior, lalu dia itu berjalan di anterior dari percabangan arteri ileaka communis. Nah, lalu dia itu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis. Ke lateral dinding dan dasar pelvis. Lalu dia memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring. Nah, dia itu untuk mencegah reflux urin dan ureter saat vesika urinaria masuk. Ini selanjutnya ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria. Vesika urinaria itu dia tuh terdiri dari yang pertama ada ligamen pubu prostatikum lateral ad medial. Dia itu terdiri dari kolom vesika ke granula prostat dan os pubis pria. Lalu ada ligamen pubu vesikalis. Dia itu kolom vesikae ke os pubis wanita. Lalu ada ligamen retrovesikalis. Dia itu untuk fiksasi ke rektum. Lalu ada ligamen umbilicalis medianum, dia itu apex atau puncak ke umbilikus. Lalu ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini dia tuh menampung sekitar 500 sampai 1.500 ml urin. Meskipun keinginannya berkembang saat dimulai di volume 250 sampai 100 ml tercapai, dindingnya tuh dia terdiri dari lapisan mukosa internal atau tunika mukosa yang diikuti 3 lapis otot polos dan inervasi parasimpatis. Selanjutnya ada uretra. Ini uretra.
Nah, uretra ini pada wanita sama pria tuh berbeda. Pada wanita dia itu lebih pendek. Itu pada wanita itu dia 4 cm, dia itu menembus spatium perineum profundum dan dia itu bermuaranya pada vestibulum vaginae di antara kedua labia minor. Nah, dua glandula para uretrales keni dia itu berhubungan dengan ujung bawah uretra dan muara pada margo lateral ostium uretra externum. Jika pada pria dia itu lebih panjang. Panjangnya itu sampai di 20 cm. Dia itu membelok 2 kali. Nah, dia itu menembus prostat, lalu dia itu melewati spatium perineum profundum dan membrana perineum, lalu dia itu masuk ke bulbus penis di lengkung pertamanya. Di lengkung kedua terjadi ketika penis dalam kondisi lemas. Nah, uretra yang di uretra paras prostatica dia itu 1 cm, dia itu terdiri dari musculus sphincter uretra internum. Kalau paras prostatikanya 3 sampai 4 meter, dia itu terdiri dari sinus prostaticus, muaranya di ductus ejaculatorius dan crista uretralis colliculus seminalis lalu di utriculus prostaticus. Lalu di pars membranacea dia terdiri dari musculus sphincter uretra externum. Lalu di pars spongiosum dia itu paling panjang. Dia tuh ada dia itu terdiri dari fossa navicularis, lalu terdiri juga ostium uretra externum. Selanjutnya ada proses berkemih. Proses berkemih atau disebut dengan miksi. Nah, miksi itu adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi itu dia itu melibatkan dua tahap utama. Yang pertama itu kandung kemihnya itu terisi secara progresif hingga tekanan pada dindingnya itu meningkat melampaui nilai ambang batasnya kandung kemih. Nah, tahap keduanya itu ada refleks saraf. Nah, refleks saraf itu dia disebut juga sebagai refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih itu. Nah, jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih, meskipun tidak berkemih, tapi menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks miksi itu refleks medula spinalis, dia itu bersifat otonom. Refleksnya tuh dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks atau di batang otak. Nah, otot polos kandung kemih atau otot detrusor yang dia tuh pas pengosongan kandung kemih saat berkontraksi dia tuh meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria 40 sampai 60 mmHg. Nah, kontraksi otot detrusor ini dia tuh merupakan tahap pertama proses pengosongan kandung kemih. Jadi dia yang mulai atau awal mulanya kandung kemih dikosongkan melalui potensial aksi yang lalu menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya. Jadi potensial aksi dari otot detrusor itu dia itu menyebar dari sel satu ke sel eh, semuanya. Jadi menyebar untuk ngasih sinyal bahwa VU itu akan dikosongkan. Lalu lalu eh, menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersama. Nah, tonus normal autodetrusor di vesika urinaria itu dia itu menekan ureter sehingga itu dia mencegah aliran balik atau reflux urin dan vesika urinaria ketika tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik di ureter, tekanan di ureter meningkat, daerah yang menuju vesika urinaria itu dia tuh membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Nah, jarak tempuh ureter di vesika urinaria itu lebih pendek dari normalnya, sehingga kontraksi vesika urinaria selama miksi itu tidak terlalu menyebabkan oklusi ureter. Nah, sebagian urin di vesika urinaria itu dia tuh didorong ke belakang, ke arah ureter ya untuk reflux vesicoureter. Nah, dia itu nanti menyebabkan pembesaran ureter, tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat. Dan kerusakan meningkatnya kerusakan ginjal. Nah, lalu terjadi sensasi nyeri dalam ureter dan refleks UT,
ureterorenal. Nah, ureter itu dia itu dipersarafi oleh saraf nyeri. Nah, bila ureter terbendung, misalnya oleh batu ureter, terjadi refleks kontraksi kuat dan nyeri yang hebat di dalam ureter. Nah, empuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengonstriksi arteriol ginjal. Sehingga setelah eh, ginjalnya itu mengontraksi arteriol, yaitu menurunkan keluaran urin dari ginjal. Eh, Fungsinya untuk menjaga aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Ini ada gambarnya. Pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih yang pertama itu tadi kandung kemihnya terisi, lalu reseptornya tegang, lalu terjadi kontraksi saraf parasimpatis, lalu kandung kemihnya berkontraksi, lalu sphincter ureter interna secara mekanik terbuka bila kandung kemih berkontraksi. Lalu dia melakukan berkemih. Tapi ada juga opsi kedua setelah reseptor tegang, yaitu terjadi kontraks cerebri. Nah, dia itu nanti motor neuronnya menuju sphincter ureter eksterna. Menuju sphincter ureter eksterna, nanti sphincter ureter eksterna itu terbuka bila motor neuronnya dihambat. Dan sphincter ureter eksterna itu nanti dia akan tetap tertutup bila motor neuronnya itu dirangsang. Akhirnya dia tidak jadi berkemih. Eh, Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.